ada waktu apa investigasi sempat mengalami ancaman-ancaman di era Orde Baru dulu itu. Sebenarnya banyak ancaman. Kalau saya, apalagi kalau saya mengakui, saya kan begini. Apa yang saya investigasi pada waktu di Aceh hampir sama dengan di Timor Leste. Timor Leste, oke. Ya, saya menginvestigasi orang-orang yang hilang. Yang itu pertama. Orang-orang yang korban, yang meninggal dan sebagainya. Okay. Jumlah dan sebagainya, ya. Jumlah detail orang, ya. Detail-detail nama dan sebagainya, alamat, saya datangi keluarganya nih. Karena itu saya lupa satu, saya selalu ke sana, apalagi kalau masuk di desa-desa, Pak Budiman. Saya itu ada kawan di LBH Medan yang orang Aceh. Ada 2 orang, suka bergantian saya gunakan untuk menerjemahkan saya, penterjemah bagi saya itunya. Penterjemah saya terutama di desa-desa yang banyak nggak tahu kan bahasa Indonesia, itu saya gunakan mereka. Salah satunya itu almarhum Jafar Siddiq. Ya, yang pernah ikut saya dan kemudian mendirikan lembaga tentang Aceh ya di Amerika, tapi kemudian sempat pulang ke Indonesia dan saya kira di tahun berapa dia kemudian hilang. Hilang juga. Dan diketahui meninggal di perbatasan Aceh dan ini. Operasi di Aceh penyamaran dengan di tim-tim bedanya apa? Saya kira kalau tingkat kesulitan lebih sulit di Aceh, Pak. Lebih sulit di Aceh. Budiman. Kenapa? Begini. Timor Leste kan seperti kita ketahui, Timur problemnya kan pada waktu itu kan problem hukumnya. Ada problem hukumnya bahwa status administratifnya itu ada di Portugal, status hukumnya ada ada di Indonesia, ya ininya. Nah, itu membuat bahwa Timor Leste lebih diperhatikan atau lebih punya koneksi dengan internasional. Nah, berbeda dengan di Aceh. Kita ngomong Aceh, di mana itu orang luar bilang? Ya itu daerah di mana itu orang nggak tahu. Jadi relatif dunia luar bisa ditutup. Dia bisa tutup LBH kok, lembaga semacam LBH untuk nggak punya akses ke pengadilan, nggak punya akses untuk membela ini, apalagi cuma luar negeri. Karena itulah dalam konteks itu saya mau katakan si almarhum Jafar Siddiq ke Amerika dan sebagainya dalam konteks menginternasionalisasi Aceh, pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di Aceh. Nah, dengan konteks begitu, kita bisa bayangkan bahwa kalau saya misalnya begini, di Aceh, saya betul-betul satu demi satu mesti saya inikan dan belum lagi problem bahasa dan sebagainya ya. Datengin dan represi sangat kuat di sana. Sering orang dikumpuli di lapangan, kemudian mereka dengan semena-mena melakukan penyiksaan atau itu terjadi di desa-desa kecil di Aceh. Berbeda dengan Timor Leste. Timur, maaf ya. Timur, saya kira Pak Budiman tahu juga sebagian bahwa kesadaran politik mereka juga jauh lebih baik. Lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Jadi misalnya saya begini, ini menarik di Timur. Saya bingung juga pertama masuk ke Timur ketika Santa Cruz meletus. Dari Aceh saya langsung pindah ke atas izin bos saya. Mulyana, saya berangkat ke Timur, ke Dili. Di sana saya juga nggak punya kenalan, nggak punya ini yang cukup ini. Akhirnya saya lewat seorang pastor, ya dari Jakarta saya dapat akses, pastor yang punya pengaruh, pastor orang Portugis malah itu, ya yang udah lama di sana. Kemudian dari situ itu langsung berantai, Pak. Ketemu dengan jaringan. Jadi mereka sendiri memang sudah cukup bekerja dengan baik ya ininya jaringannya. Jadi misalnya seorang ibu ya pernah ibu itu katanya saya bilang ibu itu menurut informasi dari orang bahwa ibu itu anaknya hilang atau suaminya hilang ini. Di mana dia? Ini bisa saya temui. Dia penjaga toko di Kolmera. Saya ke sana, saya temuin, saya bisik-bisik seolah-olah mau membeli peralatan di situ di tokonya. Tapi saya bilang, Bu, saya dari ini mau ketemu Ibu, mau mendata ini. Oh ya baik, kalau gitu
Bapak nanti datang aja ke tempat saya di ini, bukan tempat dia, tempat tetangganya itu. Di ini, di mana dia kasih alamatnya ini, Bapak datang jam segini gitu. Dan jam segitu memang itu saya udah ada yang jemput di satu tempat. Oke. Ya, di satu, dan saya ke situ itu di sana kan pakai taksi Pak Budi, taksi istilahnya ya kan, Ya. taksi yang nih, saya pindah-pindah, Oke. nggak sekali jalan dari hotel langsung ke Oke. ini, nggak pindah-pindah, saya ke mana dulu, Oke. kemana baru sampai ke situ untuk ini. Tapi mereka juga pindahin saya dari sini, terus kemudian saya tahu di luar ada yang mata-matai, Mata-matai. iya mata-mata. Jadi lebih kesadaran Politik. politiknya lebih tinggi.